Kalau saya perhatikan, ini masif sekali kawan-kawan kita ini dari kelompok Kemat ini ingin menyadarkan Gus Baha mungkin. Atau ingin Gus Baha itu bertobat dan menyatakan Ba'alawi itu batal. Bahkan mungkin ingin di ceramah-ceramahnya Gus Baha itu mengatakan Ba'alawi batal. Saya menerjemahkan konten-konten mereka ini yang masif sekali bicara tentang Gus Baha. Ada yang mengatakan, bahkan sampai bertanya, mungkinkah akan rontok, akan hancur atau luntur ya. Bahkan semalam sampai 2 kali live-nya itu bicara tentang Gus Baha itu. Dan ya saya tidak mendengarkan apa pembicaraannya, cuman saya anggap benar lah. Kenapa? Karena kalau saya dengar mereka bicara itu semua saya anggap benar, walaupun nggak pernah saya dengarkan lagi gitu ya. Tetapi ini menarik, ini bisa menjadi satu tolak ukur. Sebegitu masifnya Gus Baha itu dipersoalkan dengan berbagai sudut pandang, dari mulai bos yang paling tinggi yang mempersoalkannya itu Kiai Madudin, sampai bawahan-bawahannya kompak semua mempersoalkan. Saya tidak bilang menyerang, karena kalau serang menyerang itu seimbang biasanya ya. Ini orang-orang mempersoalkan saja. Artinya saya pun tidak mau bilang mengkritik juga, karena ya begitu ya. Dan mari kita lihat, apakah Gus Baha ini akan rontok gitu, apakah Gus Baha ini akan luntur gitu, entah luntur keilmuannya atau luntur pengaruhnya, kewalat gara-gara membela Ba'alawi. Kadang-kadang kan ada orang mati juga kewalat, dia mati gara-gara bela Ba'alawi gitu ya. Karena kalau Gus Baha itu ya kelihatan sekali, walaupun nggak pernah mengatakan asbat tuh Ba'alawi durian Nabi, walaupun nggak begitu, tapi selalu memanggil mereka itu durian Nabi. Jadi ini keturunan Nabi itu biasa begitu. Jadi walaupun tidak menulis asbat tuh ya, kayaknya oleh mereka tetap dianggap kalau Gus Baha ini mengisbat nasabnya Ba'alawi kayaknya. Jadi bagi mereka ini Gus Baha ini kayaknya perlu diselamatkan gitu. Ya oke lah, kita di tengah saja ya. Di tengah maksudnya itu ya sudah, kita tunggu. Kira-kira ngaruh nggak kepada Gus Baha itu? Nggak ke personalnya, tapi kepada masyarakat mandang Gus Baha gitu. Setelah di roasting habis-habisan, digempur sana sehari bisa 3 konten 4 konten gitu, bisa live sampai 2 kali semalam. Bahkan dari yang paling atas sampai paling bawah ikut-ikutan semua bicara itu. Kira-kira luntur nggak Gus Baha itu? Kira-kira orang nanti berpikir Gus Baha ini nggak alim ternyata. Gus Baha ini ternyata hanya jongos. Gus Baha ini ternyata hanya budak Ba'alawi saja. Ternyata ilmunya nggak seberapa, nggak ilmiah. Ternyata masih lebih top kayak Haji Madudin. Kira-kira akan muncul nggak narasi-narasi begitu? Kalau di komentar-komentar ya sudah banyak begitu ya. Orang-orangnya itu saja, yang komentar ya itu saja. Pokoknya kalau Ba'alawi nggak batal, salah lah. Jadi udah layu tabar, itu layu tabar. Saya hanya ingin menunggu yang lebih real lah, kita tolak ukur, jangan di YouTube. Kalau di YouTube Pak, aduh, Gus Baha viewernya di YouTube ya, Gus Baha nggak punya channel YouTube, tapi setiap orang upload dia ramai. Jadi jangan diadu masalah channel di viewer. Kenapa? Karena Gus Baha nggak punya viewer, nggak punya channel lah. Jadi di masyarakat saja. Tapi susah ya masyarakat ini kan, karena Gus Baha kan ngaji nggak, bukan pengajian umum, nggak bisa dihitung jamaahnya. Gus Baha ngaji itu nggak terkenal di jamaahnya banyak sih. Susah juga kalau begitu ya. Karena levelnya Gus Baha itu diundang nggak mau. Bukan orang cari panggung. Jadi nggak bisa dilihat dari situ apakah panggungnya akan bergeser apa enggak ya, gimana orang Gus Baha itu elegan. Eksklusif itu. Orang-orang yang diundangnya itu, yang undang itu hanya orang-orang tertentu saja, bukan kesana kesini teteran ceramah, bukan. Nggak kelasnya begitu. Lain ya. Makanya susah kalau dibanding-bandingkan. Cuma siapa tahu luntur itu maksudnya mungkin ya pengajiannya tambah sepi, tambah nggak ada yang ngaji. Tapi Gus Baha mau nggak ada yang ngaji juga tetap ngajar. Dulu awal-awal di Jogja ngajar cuma 6 orang yang ngaji, biasa orang nggak nyari panggung, nggak nyari jemaah, susah ya. Jadi lunturnya gimana? Mau luntur, pengaruhnya luntur gimana? Mau dilihat kalau ada jamaah yang datang ketika ngaji, ya nggak pernah banyak jamaahnya Gus Baha kalau ngaji. Bukan majelis taklim, bukan pengajian umum. Kalau misalnya apakah Gus Baha masih diminati, diundang-undang oleh pesantren, ya kita lihat saja. Kalau pesantren-pesantren besar itu langganan kan, Peloso misalnya ya, atau di Jawa Timur, di Madura ini, bukan Madura ya, di Sukorejo itu yang mesti Gus Baha itu diundang acara-acara besarnya itu, haulnya lah atau apanya lah. Kayaknya baru kemarin juga diundang ke situ, yang santrinya puluhan ribu itu.
hampir 20.000 apa belasan ribu itu. Ya kayaknya kalau pesantren-pesantren besar tetap ngundang Gus Baha, bukan ngundang yang ini kayaknya gitu ya. Itu pun Gus Baha nggak mau diundang-undang, jadi susah. Mau di indikasi lunturnya di mana? Luntur apa? Rontok apa yang mau rontok gitu, jamaahnya rontok. Gus Baha itu nggak punya jamaah kok, nggak punya majelis, nggak ada majelis namanya majelis apa, nggak ada begitu. Kalau pengajiannya rame, Gus Baha nggak pengajian umum kok, yang ngaji santri di depannya. Jadi susah kalau Gus Baha itu mau diapain juga susah gitu ya. Jadi kayaknya kalau perkiraan saya kayaknya nggak ngaruh. Mau sehari 1000 konten bicara itu ya tetap aja kayaknya gitu-gitu aja. Hua Gus Baha ya Gus Baha. Mau diapain lagi? Salah ya salah. Bodoh ya bodoh lah, bodoh Gus Baha bodoh ya bodoh lah, bodoh. Nggak ngerti nasab iya nggak ngerti, nggak tahu sejarah oke nggak tahu sejarah, nggak ilmiah iya nggak ilmiah. Terus yang ngerti sejarah yang ilmiah siapa? Mereka iya oke. Tapi apa yang akan berubah? Nggak ada, saya kira nggak akan ada yang berubah. Semuanya ya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena saya membaca ini judulnya api mau padam, nggak ada mau kayu. Nah, Gus Baha ini dianggap kayu yang cukup progresif ini cukup produktif kayu ini. Ini kalau disenggol nanti naik lagi isu ini. Ya naik di viewer mereka mungkin, atau naik di channel-channel mereka. Kalau dari yang bela Walawi kayaknya nggak ada yang bersuara masalah ini. Ya mungkin nggak mau tahu juga. Atau kayak sekarang youtuber yang bela Walawi itu sudah mana udah nggak ada kayaknya. Tinggal Gus Rumil aja. Nggak tahu Gus Rumil akan bahas ini atau enggak ya. Jadi rontok lah. Lagi pula kalaupun Gus Baha rontok ya nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu kayak Imat yang muncul ya, mencerdaskan seluruh umat. Gus Fuad gitu ya. Biar ada rotasi lah, ada perputaran lah ya. Biar acaranya itu lebih variatif lah gitu. Biar ya sekali lagi biar masif dakwah Balawi Batal itu biar masif gitu. Kan keren sebetulnya Pak ya. Misalnya Gus Baha di acara diundang di Peloso atau di Lirboyo, yang santrinya itu ribuan Pak. Jadi nggak usah ngundang jamaah dari luar, santri yang ikut saja di situ sudah ribuan, bisa puluhan ribu bahkan kalau dikumpul. Artinya itu sudah panggung besar. Enak kalau di situ bicarakan bahwa Alawi itu bukan durian Nabi, batal nasabnya, mereka itu ngaku-ngaku. Kan keren Pak, keren itu. Maka saya usulkan kalau Kiai punya acara itu biar nggak terlihat sedikit itu digabung aja gitu. Cari pesantren mana, santri mana yang sepakat, kumpulin di situ kan bisa megah gitu. Biar orang yang tengah-tengah juga ngelihat itu ya sedikit banyak ada trust lah gitu. Ini setiap acara kayaknya di kampung-kampung aja kurang gitu. Bukan kurang ya, kurang gitu. Kurang wow gitu. Masa bangsa kita ini anti sekali dengan kebenaran, atau masa kebenaran yang baru diungkap nggak diminati di bangsa ini? Masa kita lebih suka dengan ketertipuan? Kan aneh. Kalau Habib jamaahnya begitu ngumpulnya, yang pembela-pembela Habibnya Gus Ibram begitu, ini kelompok yang anti jamaahnya kok nggak ada. Itu loh, mesti dipikirkan itu. Harus dipikirkan bagaimana banyak. Mungkin akumulasi, kumpulin satu provinsi, kumpulin di satu tempat biar rame gitu. Gitu Pak. Kalau biar kelihatan gitu. Selama ini kan sepi-sepi aja gitu. Ya rame sih kan ada sound systemnya, cuman kan berapa orang sih dibandingin dengan acara-acara lawannya gitu kan gitu Pak ya. Ini saya usul aja ya. Allahumma dina ada sabil.